pengkolan ngobrol santai bareng teman. Warung pengkolan ngobrol santai tanpa beban. Warung pengkolan ngobrol asik dengan hiburan. Warung pengkolan banyak info tambah wawasan. Warung pengkolan, warung pengkolan, warung pengkolan, warung pengkolan. Lagi. Seru. Selamat datang di obrolan Warung Pengkolan. Nongkrong. Nggak asal berisik. Tepuk tangan lagi. Keren. Ini gue udah kenal banget. Ini pasti dari UMJ. Gue tahu singkatan UMJ apa sekarang. Universitas Michael Jackson. Jadi lu masuk kampus begini Moonwalk. Ada. Iya, keren. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tepuk tangan sekali lagi, keren semua. Ya, tema kali ini adalah digitalisasi dan revolusi industri 4.0. Berat lagi nih temanya nih. Dan, nah kalau kita bahas digitalisasi, sekarang tuh apapun pembayaran udah elektronik. Ya kan? Dulu tol masih ada orangnya tuh. Walaupun kita nggak tahu setengahnya lagi kemana tuh di tol. Tapi kita tahu kita punya transaksi, sekarang udah tinggal nge-tap. Kita bayar makanan, udah pakai kris bisa. Kalau masih sesuai porsi, gue masih setuju. Tapi kalau misalkan udah di luar porsi, gue nggak mau. Gue nggak mau ntar ngelihat preman, malak, udah bukan duit cash lagi. Dulu kan serahkan uang kamu, serahin. Sekarang serahkan uang kamu, nggak bawa cash bang. Dibuka tatonya ada barcode nih, kris aja nih. Apalagi gue gak mau yang gak sesuai porsinya. Misalkan apa, pungli atau minta-minta. Sekarang kan lagi viral. Lu kalau ke daerah Bogor, tiba-tiba ada tuh lu naik mobil. Kasihan. Kalau kita gak bawa cash, maaf bu saya gak bawa cash. Dibalik embernya. Ada barcode. Iya, kayak gitu. Itu di transaksi elektronik. Sekarang lagi zaman udah mulai berkembang. Ojek aja, dulu ada ojek konvensional. Sekarang ada ojek online. Kita bisa bayar lewat uang elektronik juga. Udah gitu sekarang muncul lagi, ini kan mau revolusi transformasi 4.0. Muncul tahu gak? AI. AI itu udah banyak tuh sekarang, di TikTok banyak, di perusahaan juga banyak. Tahu kan lu? Yang ada robot, terus dia menjelaskan orang-orang dulu biasanya. Halo, saya Nika Ardila gitu kan. Dulu saya bla 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 gitu. Sekarang udah mulai tuh. Bahkan gue ngelihat ada robot EA itu stand up. Dan lucu. Maksud gue ini gak ada robot aja, kita stand up komedian, saingan udah banyak. Ini mengganggu pekerjaan gue nih. Ini bahaya nih. Karena apa, kalau robot itu dia gak bisa deg-degan. Kalau gue sebelum tampil deg-degan. Misalkan gue tampil nih, itu pasti kalau manusia ada deg-degannya, ada ritualnya. Entah gue batuk-batuk dulu, entah gue sampai batuk, sampai muntah kadang-kadang. Robot gak bisa gitu. Robot kalau tampil deg-degan, dia kalau muntah keluarnya apa? Keluar baut. Keluar apa gitu, keluar aneh-aneh. Gue takutnya keluar oli gitu segala macam. Bang, bantuin bang. Aneh. Ini gue agak khawatir nih, pekerjaan gue kegeser. Belum lagi misalkan robot diundang stand up. Ntar dia minta riders. Kita mah gampang manusia, kasih aja kopi, kasih aja buah. Robot kalau minta riders, minta apa? Minta aki deh. Kan? Minta baterai. Lagian komika itu punya persona masing-masing. Gue personanya anak muda, Betawi, anak yang sport gitu kan. Ada lagi komika yang persona jadi kuli bangunan gitu kan. Benar, ada persona orang-orang timur itu kan, Abdur, Mamat kayak gitu. Ini gue curiga lama-lama robot EA ini ada personanya juga. Ntar ada robot stand up personanya komika miskin. Jadi robotnya miskin. Robot lain pakai baja gitu kan, dia pakai kaleng cat yang sobek gitu. Kan? Iya kayak gitu, banyak gitu. Terus wah aneh lah, jadi intinya
Kalau misalkan kita ada revolusi transformasi 4.0 gitu kan, atau ada robot-robot yang sekiranya nih dapat mengganggu pekerjaan manusia, kita jangan khawatir. Biar bagaimanapun dia yang mengendalikan tetap manusia. Nah, boleh tepuk tangan. Mak nguap belum ada tepuk tangan. Nah ini biar lebih jelasnya lagi aja ya, biar lebih jelasnya lagi kita bakal lihat pakar-pakar, kita bakal lihat bagaimana pendapat-pendapat tentang digitalisasi dan revolusi transformasi 4.0. Makanya stay tune terus, yang di rumah juga nonton terus. Obrolan Warung Pengkolan. Sal berisi. Ayo Teh bantuin Teh. Iya. Ayo, Teh. Nih, Mau gimana? fotoin Pak Koyo bantuin nih. Koyo bantuin Pak Koyo. Iya, saya bantu ini juga nih. Mau yang itu fotonya Oh, boleh. nih. Buset lo nyetil banget Pak Koyo. Iyalah, harus begini. Wih. Tapi Pak Koyo Mentang-mentang abis menang lomba adu gemes sama Cipung. Pak Koyo Ya. nggak perlu dandan heboh-heboh. Yang difoto tuh makanannya doang. Iya. Pak Koyonya mah enggak. Pakai ada Ultraman-nya gitu. Kan Perlu juga, kita kan jualan nih. Ah. Biar supaya bikin daya tarik. Apa? Karena Pengunjung. pembeli gitu. Iya, yang narik pembeli itu makanannya bukan Pak Koyo. Makanya mah dorong. Kagak narik. Ya udah bantuin aja. Ini gorengan sama Pak Koyo sama lagi berminyak semua. Dipatahin Tapi dulu ya. beneran Iya. Ini soalnya mau dipasang di sosial media. Weh, itu biar kan apa? Ngundang orang-orang biar datang ke sini. Iya. Jadi pakai influencer itu orang-orang yang suka bersin. Bukan flu begitu. Influence itu yang bisa menginflu. Oh, influencer salah dong. Tapi pokoknya Oh. karena kan sekarang bisa dibilang nih yang namanya digitalisasi lagi luar biasa sekarang. Benar, Teh. Terus ada revolusi industri 4.0. Kayaknya warung ini juga harus sama. Kalau nggak tergerus nanti bisa kalah kita. Kalau saran Ate sih ini tambahin wahana-wahana. Aduh. Rumah hantu kayak Pak Koyo jadi gitu. Jadi pasar malam lagian tuh suka sirik sama warteg. Kenapa warteg? Gila warteg mah udah touchscreen. Oh iya ya. Begitu, Bu yang ini keluar Wow. langsung makanan. Ini mah. Masa warung kita nggak bisa? Pak Koyo, kayak mana Pak Koyo kalau mesen tuh? Timun aja kagak diiris sama dia. Ya nanti. Ya masa orang masa udah perawatan di sini nggak diiris begini. Kan Gini dong. bukan salon juga di sini. Makanya ini aku lagi mau ngundang tamu biar ngomongin soal Siapa, Teh? digitalisasi sama itu revolusi industri 4.0. Oh, sikat tuh, boleh. Mau ada Pak Fadli ke sini. Fadli John. Bukan. Siapa ya? Itu yang main sahur sepuh Ferry Fadli. Bukan. Beda. Siapa? Tahu nggak lu? Ini namanya Pak Fadli Hamsani. Oh, siapa itu Teh? Chairman, dia tuh chairman. Chairman? Chairman dari Dewan Transformasi Digital Industri Indonesia. Oke. Gitu. Tadi udah janjian, tapi kok belum Orangnya ini datang-datang Ate ya? masih mau editin fotonya dulu. Boleh. Pak Biar Fadli di mantep mana sih? ini. Halo Pak Fadli. Halo. Pak Fadli. Aduh, ini lagi foto-foto endorse, mau endorse. Ate kan selebgram. Oh sih. Jangan ngarang dong. Iya kan kalau yang di Instagram selebgram, kalau Iya. yang di pet Selepet. Aduh. Pak Fadli, ini tuh kan aku punya usaha nih. Gimana, Mbak Tika, Nah, usahanya? sekarang kan katanya yang lagi digaung-gaungkan adalah digitalisasi. Benar. Dan juga akan ada revolusi industri 4.0. Betul. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud itu? Kan saya mah cuma tukang warung, nggak ngerti pakai revolusi industri segala. Terus sebetulnya tuh sasarannya buat siapa ini teh? itu dia. Ya mungkin gini Mbak Tika. Kan ini sekarang udah pada mulai foto-foto ya Iya, biasanya. betul. Udah di-share-share di sosial media. Baru mau. Baru mau. Baru mau. Keren. Sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, digitalisasi itu ataupun perkembangan dari revolusi industri 4.0 itu ada dua hal yang berbeda nih. Ya. Jadi kalau kita ngomongin terkait tentang digitalisasi, itu maksudnya adalah kita mulai memproses informasi yang tadinya fisikal, sekarang ke digital. Oke. Contoh misalnya kayak di warung nih, atau di industri.
yang tadinya nyatet-nyatet manual, tempel-tempel flyer di pohon-pohon tuh, kan sering tuh. Ataupun misalnya kasih informasi ke orang-orang lewat sharing-sharing informasi by kertas misalnya seperti itu. Sekarang udah berubah jadi digital. Pakai sosial media. Tapi yang dipotoin pohon, sama itu juga. Iya, sama aja. Ya jangan gitu. Ya. Bukan Nah, gitu. Perubahannya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mempercepat. Untuk bisa mempercepat cari customer baru. Dan wilayahnya juga lebih luas. Wilayahnya ya, lebih luas. jangkauannya. Kalau dulu kan inget nggak kita kalau misalnya ada warung yang di pojokan banget, nggak semua orang tahu kan ya. Betul. Kalau sekarang kadang kita nggak tahu warungnya di mana. Iya. Ternyata Karena kan warung pojokan tuh hidden gem ya. Hidden gem. Nah, Padahal sekarang warung mojok ya. iya, muncul tuh artinya inisiasi ide baru, Iya, hidden hidden gem, gem, misalnya iya. kayak gitu. Nah, ini adalah bagian dari perubahan digitalisasi. Yang tadinya fisikal, sekarang jadi informasinya digital. Oke. Nah, terus revolusi industri apa? Gitu kan ya. Jadi kalau revolusi industri itu sebenarnya sekarang digaungkan revolusi industri 4.0. Terus ada dong tiganya apa? Duanya apa? Satunya apa? Gitu kan ya. Nah, satu itu ditariklah satu istilah. Sebenarnya revolusi 4.0 itu, industri 4.0 adalah sebuah istilah. Di mana teknologi otomasi, kemudian juga interkoneksi data itu masif gitu ya, digunakan masif. Sebelumnya kalau kita berkaca dari industri 1.0 itu masih mekanis, teknologi uap gitu, zaman dulu banget tuh. Terus masuk ke revolusi industri 2, ini udah mulai masuk ke arah mass production. Udah mobil udah mulai tuh, Ford udah mulai bikin mobil, gitu ya tahun 70-an. Nah, terus masuk lagi industri 3.0 udah mulai otomasi, udah mulai ada komputer dan sebagainya. 4 ditandain dengan adanya Internet of Things dan sebagainya, yang sekarang mulai banyak. Jadi Gitu. itu kayak istilah-istilah tahapan-tahapan industri gitu Betul. ya, 4.0 tuh. Betul. Kelima nanti bakalan gini nih, kalau kita geser ini, orangnya geser. Mbak itu. Iya, Geser. nanti tuh akan buka aplikasi belum pesan udah langsung Udah nyampe. Saking Tangannya dapat- keluar nih. Ngeri dong kalau gitu. Keren, Teh. Wah, ini kayaknya saya mesti tanya banyak nih, ngobrol banyak Ya. soal si digitalisasi ini karena memang kita tuh masih manual banget ya, Manual Teh, ya. banget sekarang. Gitu catatan-catatan terus juga segala macamnya. Makanya nih kalau pengen tahu lebih banyak mengenai digitalisasi dan revolusi industri 4.0, ternyata nyebut harus gitu ya. Tetap di sini di Warung Pengkolan. Ngobrol asik, gak asal berisik. Warung Pengkolan, ngobrol asik dengan hiburan. Warung Pengkolan, banyak foto wawasan. Warung Pengkolan, ngobrol asik dengan hiburan. Warung Pengkolan, banyak info tanpa wawasan. Ya, Anda masih menyaksikan Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Nyambung lagi ya Teh ya, Iya. soal digitalisasi dan revolusi industri 4.0, bukan 4.0 ya. 4.0 lah. kalau Bahasa kita Inggrisnya Karena PowerPoint. Iya, gitu. revolusioner industri kalau ngomong. misalnya. Industrian. Nah, Indonesia itu udah sejauh mana itu, Bang? Ya. Jadi di Indonesia itu sebenarnya kita mulai memperkenalkan program Making Indonesia 4.0 itu dari industri 4.0 dalam program Making Indonesia 4.0. Oke. Jadi kita sudah melaunching program Making Indonesia 4.0 di bulan April 2018. Udah lama banget dong. Sebetulnya udah lama. Udah lama. Jadi Making Indonesia 4.0 itu sudah di launching bulan April 2018. Oh, terus keburu COVID gitu atau gimana? Nah, waktu itu? 2008 udah mulai muncul tuh, programnya udah ada. Kemudian ada lagi di 2019 udah ngomongin masalah satu data. Kalau kemarin sempat dengar tuh Indonesia mau bikin pusat data nasional. Iya. Itu bagian dari pergerakan ke arah revolusi industri 4. Kemudian disusul di perbankan. Ada perbankan industri 4.0. Kemudian ngomongin terkait tentang kesehatan. Iya. Industri kesehatan 4.0 sudah mulai bergerak juga di tahun 2021. Bahas itu. 2022 ngomongin precision farming. Iya. Pertanian gitu Iya. ya. Jadi Indonesia kalau ngomongin revolusi industri 4 udah dari kemarin udah mulai bahas itu. Iya. Gitu. Nah, itu sampai sejauh mana nih kita nih gitu ya. Khusus yang di industri dalam hal ini industri manufaktur itu udah lumayan banyak sebenarnya program. Jadi udah mulai ada sosialisasi
untuk peningkatan SDM-nya. Iya. Artinya kita harus latih juga nih orang-orangnya karena nggak cuma beli teknologi doang nih Teh. Pasti. Gitu. Jadi itu udah Percuma mulai nanti ada. kalau nggak ngerti teknologinya yang ngerjain. Yang ngerjain gitu. siapa gitu kan ya. Nah kemudian juga program-program pelatihan udah ada, peningkatan industrinya sudah ada, kemudian assessment. Jadi kita di Indonesia itu mengawali dulu Indonesia ini levelnya di mana nih, di assess dulu tuh Teh. Ya. Jadi kita di Kementerian Perindustrian ya, di tempatnya Kementerian Perindustrian itu dibuatlah yang namanya Readiness Index. Jadi mengukur kesiapan industri bertransformasi digital. Udah ada tuh, udah hampir 1.100-an lebih industri di Indonesia yang di-assess gitu. Terus tujuannya apa? Supaya tahu nih, oh kalau levelnya level 1, 2, 3, apa yang dia harus ditingkatkan gitu, apa yang kita harus latih, misalnya seperti itu. Jadi udah banyak industri yang sudah didampingi gitu ya, kemudian juga sudah di-assess oleh pemerintah dalam hal ini berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk kami di asosiasi gitu ya, untuk membantu industri bertransformasi. Begitu kira-kira. Ternyata udah banyak, kitanya aja ketinggalan. Iya, tadi ke gaji Pak Koyo aja pakai hasil bumi. udah maju Teh. Sedih banget. Ate katanya mau ada temennya Oh kesini. iya, ada tuh. Ada teman Ate nih. Ini orang pinter banget nih. Coba di Tetris. Tetris. Ini namanya Huda. Pak Huda, iya. Pak Huda. Mana nih? Halo? Pak Huda? Udah belum? Udah kesini belum Pak Huda? Iya, ditunggu ya. Ya, di depan warung Teh Tika. Warung Pengolan. Iya, warung Teh. Kenalnya. Iya, Teh Tika, bukan teh anget. Nah, Pak Huda. Kayak udah pernah ketemu Pak Huda. Nah, Pak Huda. Cuma memang kayaknya dari mukanya tuh cocok sekali namanya Huda. Gitu. Kenapa? Pak Huda ini siapa nih Teh? Kenapa dia cocok ngobrol sama kita tentang si digitalisasi ini? Ini adalah Direktur Ekonomi Digital Selios. Tuh. Weh. Boleh tahu nggak panjangan Selios, Pak? Macam lembaga penelitian. Jadi kita isinya anak-anak muda semua gitu kan. Kita satu isu yang kita bahas setiap hari itu adalah isu digital gitu kan. Mulai dari pinjol, mulai dari judi online gitu. Itu kita bahas terus gitu. Itu kan termasuk digitalisasi ya, walaupun itu ke arah yang buruk kalau judi online. Iya, betul. benar. Nah, berbicara mengenai ekonomi digital gitu kan, memainkan peranan kunci dalam mendorong revolusi industri 4.0 tentunya ya. Nah, apa sih sebetulnya dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi global? Ya pasti kalau kita lihat dari ekonomi secara global ya, itu dampaknya sangat besar sekali Mbak Tika. Bahkan kalau kita lihat kan di industri sendiri kan digitalisasi kan bukan barang baru kan sebenarnya kan. Jadi ada tuh satu pabrik yang dia bisa menjahit dengan sendiri gitu. Jadi sudah keluar printing yang bentuknya 4G gitu. 4D gitu kan. Ya, 4D gitu. Nah, itu sudah berlangsung lama dan memang kalau kita lihat itu akan bisa menghasilkan efisiensi gitu. Iya, berarti efisiensi dalam waktu juga, pekerjaannya juga gitu ya. Iya. Termasuk kalau kita lihat tadi sempat juga Kang Ate kan tadi kan bilang juga gitu kan. Iya. Itu warung itu juga harus digital dan sebagainya, foto-foto dan sebagainya gitu kan. Ini bisa jadi nanti ke depannya itu ya kita cuman pakai kacamata saja sudah bisa pesan makanan gitu. Wih, asal kicep langsung datang itu makanannya. Jadi Iron Man semua lu, Pak. Tapi itu takutnya jadi nggak bergaul ya. Iya, introvert kita. Jadi memang ini secara global pasti akan berpengaruh sekali gitu ya. Nah, itu gimana cara ciptain peluang baru untuk sektor bisnis gitu? Ya, sangat banyak sekali kalau kita lihat dari bisnis makanan dan minuman misalkan. Itu kan ada e-commerce ataupun food delivery dan sebagainya gitu kan. Nanti mungkin sekoteng yang ada di sini bukan cuman ada di warung pojokan aja gitu. Tapi juga bisa menjual sampai ke Papua gitu. Iya, bisa jadi kan. Kita kan nggak tahu ke depannya seperti apa nanti untuk teknologi makanan ini gitu kan. Terus kemudian kalau kita lihat kan rame-rame sekali fashion gitu kan. Itu juga nanti mungkin nanti tukang jahit itu tuh robot gitu. Iya.
Jadi mungkin Nggak ada lagi yang namanya Mama Taylor itu nggak ada lagi ya. robot Taylor. Robot Taylor gitu. Jadi memang semuanya sudah pakai robot dan segala macamnya. Ya kasihan dong berarti banyak masyarakat. Maksudnya manusia jadinya gimana tuh Pak kalau misalnya semuanya udah mulai berpindah ke robot-robot mageran gitu. lagi. Iya. Kalau data ya menyebutkan memang 60% untuk tenaga kerja itu bisa digantikan dengan robot ataupun AI. Tapi bisa menciptakan 70% untuk pekerjaan baru gitu. Oh, iya kan. Jadi ada sebetulnya ada pekerjaan yang akan baru yang Akan muncul dengan itu. Iya. Betul. Dulu kan kalau GTO itu kan itu kan ini kan singkatannya kan gerbang tanpa orang. Iya kan. Nah, itu kan memang menyingkirkan beberapa orang yang dia Biasanya GTO, kerja di situ. gitu kan. Tapi menciptakan ya tadi pekerjaan-pekerjaan baru gitu kan. Misalkan di belakang mesin itu nanti akan muncul lagi untuk talenta-talenta yang dia bisa mengisi kekurangan itu. Nah, ini yang nanti jadi tugas pemerintah nih gitu kan. Pemerintah untuk bisa mendorong agar SDM kita bisa unggul untuk tidak tergilas dengan teknologi. Itu tuh, tadi tuh mau nanya juga nih ke Bang Fadli itu peran pemerintah ini sekarang Betul. sejauh mana tuh untuk mendukung transformasi industri, ya kan? Jadi tadi gitu benar tuh Bang Rek, kan disampaikan tuh dari Pak Uda ya, bahwasanya ini perkembangan teknologi itu nggak bisa kita cegah, disruption kita menyebutnya itu, kayak tsunami itu, jadi kita nggak bakalan bisa mencegah, justru kita harus ikut kita harus nyerap harus menyerap, harus make dan sebagainya gitu kan ya. Nah, salah satu hal yang perlu dilakukan adalah peningkatan teknologi kompetensi orangnya nantinya gitu salah satunya. Makanya di pemerintah sendiri juga mendorongnya itu sebenarnya masif saat ini. Mungkin salah satu yang saya bisa sampaikan juga mungkin ya ke Mbak Tika di sini sama kawan-kawan, di Indonesia itu udah bikin perusahaan-perusahaan yang jadi role model. Kita nyebutnya itu National Lighthouse, percontohan. Jadi kalau mau ngelihat nih, misalnya kita mau ngelihat industri otomotif yang sudah bertransformasi, pakai teknologi industri 4.0 di mana? Ada tuh di otomotif di perusahaan A. Mau ngelihat lagi di elektronika di sini. Mau lihat lagi di tekstil di sini. Mau ngelihat lagi yang industrinya kecil, misalnya kecil menengah ada di mana gitu. Jadi sudah mulai diciptakan. Saat ini di nasional itu kita sudah punya sekitar 17 perusahaan National Lighthouse kita menyebutnya, yang menjadi percontohan industri 4.0. Untuk apa? Untuk orang-orang lihat, oh di sini nih kalau kita mau bertransformasi butuh skill apa aja. Oh ini nih supaya nggak takut kan ya, supaya nggak khawatir. Karena tujuan dari transformasi digital itu sebenarnya kalau untuk kita di Indonesia ya, itu lebih ke arah empowering. Untuk mempermudah, untuk lebih cepat, untuk lebih nyaman. Kan tadinya kita harus turun, kita nggak perlu turun. Ngumpulin data tuh habis dari warung misalnya. Ini dagangan Pak Koyo, yang mana nih yang laku? Dilihat lagi tuh di bon-bonnya. Aduh, lama-lama lagi. Kalau udah pakai data, udah keluar tuh nanti, oh penjualan yang paling sering ini. Jam sekian mahasiswa dari UMJ suka belanjanya ini. Yang nggak bayar ini. Yang nggak bayar ini. Bisa di tracking tuh. Iya. Ini thanks to teknologi. Jadi sebetulnya emang nggak usah takut. Mungkin masih banyak yang menolak karena takut itu kan. Nanti lapangan pekerjaan makin sedikit. Ternyata tidak. Dengan adanya kemajuan ini akan ada lebih banyak lagi lapangan pekerjaan sebetulnya begitu. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Warung Pengkolan, ngobrol asik dengan hiburan. Warung Pengkolan, banyak info tambah wawasan. Warung Pengkolan dengan hiburan. Warung Pengkolan, banyak info tambah wawasan. Kembali lagi di Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Kalau kita udah sama Mas Fadli dan Mas Huda, Ate udah ngundang juga nih temennya. Ini yang sepantaran tapi lebih sukses dia. Udah pasti. Karena dia udah punya ini ya. Udah punya usaha sendiri ya. Ada ini namanya Mas Andika nih. Mas Andika.
Halo Teh, sehat? Berada Halo, apa kabar, Dek? anak skate, anak skate. Anak skateboard. Andika ini Rakami Academy itu Rakamin. apa ya? Rakamin Academy itu apa ya? Kita tempat untuk pabrik talent-talent digital. Wah, Jadi kalau cocok kita nih sama tadi yang Tadi bicara diobrolin. pabriknya, tentang teknisnya gitu ya. Kalau kita nyiapin talent-talentnya biar siap nih untuk diserap industri, akhirnya kita jadi pemain juga, nggak cuma penikmat teknologi. Oh, ini mungkin masih berhubungan sama yang dibilang Pak Huda tadi bahwa dengan adanya kemajuan 60% diganti sama digital itu sebetulnya membuka Harus disiapin. 70% lagi Kesempatan yang baru. ini, yang Salah si satu contohnya nih. talent-talent digital ini. Betul. Iya makanya saya mau nanya nih ya ke Mas Andika ya. Ini sebagai pelaku usaha di bidang digital. Ini gimana tuh Mas Andika ngelihat revolusi industri 4.0 ini? Iya, jadi menariknya karena memang perusahaannya juga isinya anak-anak muda yang lahirnya itu udah jadi digital savvy ya. Iya, betul. Jadi tim kita tuh semuanya full remote. Kita tim udah cukup besar tapi kemudian kantor tuh hampir nggak ada gitu ya. Jadi kita bisa beroperasi dengan sangat Dimana saja efisien. gitu Di ya. mana aja betul. Kita bisa handle klien dari timur Indonesia sampai barat Indonesia tanpa perlu biaya logistik yang segitunya karena udah benar-benar semua dimudahkan oleh hemat biaya juga industri. sebetulnya, Betul. betul. Jadi sangat efisien. Dan kemudian juga memang kita kemarin kebantu banget sama adanya COVID ya. Kebantu dalam sisi percepatan digitalisasi kita. Betul. Kalau nggak ada COVID tuh kalau nggak salah kita 7 tahun lagi mungkin baru sampai ke tahap sekarang. Tapi karena adanya COVID tuh dikebut tuh. Gitu. Makanya jadinya sekarang untuk penggunaan meeting online, manajemen project online dan lain-lain itu udah jadi hal yang biasa gitu ya. Nah itu enak banget sih. Jadi sangat efisien tapi tetap kualitasnya bisa disandingkan sama yang kerjanya masih konvensional gitu ya. Bahkan mungkin bisa lebih baik lagi gitu. Nah, Adanya. tadi jadi penasaran si konvensional ini harus apa nih biar dia juga bisa catch up dengan digital ini? Harus belajar juga kah ikut pelatihan digitalisasi gitu? Iya, belajar Karena kan ini ngajar juga buat UMKM kan ya, betul, Andika ya? betul. Nah ini juga yang menarik case-nya ya, baik UMKM maupun yang non UMKM. Definisi belajar ini kan cukup bisa kita artikan beda-beda ya. Kalau hanya sebatas pemahaman dasar aja, maka itu tidak akan mengubah perilaku. Akhirnya banyak digitalisasi UMKM gitu ya, banyak programnya. Tapi sifatnya kayak seminar 2 jam, 4 jam, nggak ada yang berubah. Karena pas balik ngurusin warung, urusan warung dari beton. Tadi apa kata ini ya? Iya gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah sebenarnya pendampingan yang lebih ideal. Jadi mereka mengubah operasionalnya secara bertahap. Ketika digitalisasi dirasakan manfaatnya, baru mereka akan mengikuti digitalisasi itu. Nah, tadi dari kita nih, saya sebagai pelaku usaha kan punya warung, kamu juga usaha ya? Usaha minjem duit. Lagi usaha ya. Akan ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa ini dari UMJ, jadi jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Warung Pengkolan ngobrol asik dengan hiburan. Warung Pengkolan banyak info tambah wawasan. Warung Pengkolan ngobrol asik dengan hiburan. Warung Pengkolan banyak info tambah wawasan. Kembali lagi di Warung Pengkolan. AI ceritanya. Jadinya tadi. Gimana coba kalau host diganti AI? Gimana coba ceritanya Iya, kita? nggak bisa ngebanyol itu. Takut sebenarnya. Mas. Makanya saya mau nanya nih Teh, untuk sebelum penonton yang nanya. Iya benar. Mau nanya sama Mas Andika, Mas Fadli, Mas Huda, sama Mas Batangan. Kaget ya, oh gue juga. Nah ini jadi ini apa sih tantangan yang dihadapi dalam menghadapi digitalisasi dan revolusi industri 4.0 ini? Dari segi UMKM-nya kah, dari ekonomi kreatifnya kah gitu? Silakan siapa? Dan Andika dulu. Iya, jadi perubahan ini kan pasti akan ada namanya mungkin kita bisa bilang selain perubahan bisa juga transisi gitu ya. Dari era yang mungkin lebih konvensional ke era yang lebih digital. Masalahnya transisi ini
pasti kan ada yang ditinggalkan gitu ya. Ya. Nah orang-orang yang merasa ditinggalkan ini pasti kan resisten gitu ya. Makanya tadi misalkan disampaikan bahwa untuk perubahan itu butuh people-nya, prosesnya, sama teknologinya. Nah kebanyakan dari kita tuh fokusnya hanya teknologinya karena kelihatan fancy gitu ya. Jadi kayak pakai metaverse untuk ngurusin KTP gitu ya. Kita ngurus KTP aja masih fotokopi gitu. Iya benar. Jadi people sama prosesnya nih justru ketinggalan banyak, tapi kita fokus ke teknologi, akhirnya bahasannya AI gitu ya, robot apa segala macam bakal gimana, jadi menyeramkan. Gitu ya, padahal kalau people dan prosesnya ini yang diubah terlebih dahulu, teknologi pasti bakal follow. Akan lebih mudah diterima ya. Betul, karena teknologi kan basically sebenarnya enabler ya, dari apa yang kita lakukan jadinya lebih mudah, lebih cepat. Gitu. Jadi tantangannya adalah sebenarnya kita ngajakin nih orang-orang yang mungkin untuk adopsi agak lebih telat gitu ya, tertinggal. Gimana caranya akhirnya ada pendampingan tadi gitu. Cuma kan pendampingan ini nggak bisa dilakukan sama sektor private misalkan gitu ya. Jadi ya pemerintah dari lembaga-lembaga pendidikannya terutama gitu ya, lembaga kementerian pemerintahan di daerah, itu programnya harus online sama dari pusat sampai ke daerah gitu. Karena kalau nggak pasti akhirnya ada yang ketinggalan. Kalau udah kejauhan ketinggalannya malah biayanya lebih gede lagi nih untuk ngajak mereka pindah. Oke, kalau dari Pak Fadli mungkin ada tambahan ngelanjutin apa? dari yang Mas Andika gitu ya, karena point of view-nya anak muda kan ngelihatnya nih kan. Karena kalau kita ngelihat kan, satu kita harus bersyukur dulu nih, bahwasanya sebelum ngomong challenge-nya, Indonesia itu kan 2030 bonus demografi, 68% ya, potensinya kita populasinya anak muda. Artinya kekhawatiran untuk adopsi yang tadinya quote-unquote katakanlah, wah resisten nih, pemikiran lama nih, mungkin bakalan hilang tuh. Karena 2030 harusnya kita punya anak-anak muda yang visioner, ngelihatnya ke depan, adopsi teknologinya lebih cepat, lebih mudah, ketertarikannya terhadap teknologinya lebih tinggi, katakanlah seperti itu. Bangun tidur aja langsung handphone, tak? Betul. Iya, ketertarikannya lebih tinggi. Daripada Nggak nyari tinggi, bini dulu tuh. sekarang Ya kan ya. Nah, ini bagian dari sesuatu yang kita lihat. Di satu sisi, kalau kita mau meng-highlight challenge-nya apa sih gitu ya. Challenge-nya misalnya memang benar sih, masih di orang, masih di mindset, ya, masih di pemikiran gitu ya, masih di mindset. Kita nyebutnya people and culture gitu ya. Jadi ini masih PR banget buat kita gitu ya. Kekhawatiran kalau nanti kita ditinggalkan pada saat teknologi semua. Yang khawatir biasanya yang nggak ngupgrade dirinya, yang mungkin skillnya nggak nambah. Kalau yang dia sekarang udah skillnya nambah, mah mungkin kagak banget mungkin ya. Karena dia udah mempersiapkan diri gitu. Nah justru ini penting gitu ya. Jadi memang kalau ditanya challenge pertama kita kalau Indonesia ya, kalau menurut kami gitu ya di asosiasi melihatnya di dalam program transformasi digital di industri Indonesia ini, yang pertama itu adalah people and culture. Ini harus kita bantu banget. Ini challenge banget. Kalau ini udah benar, oke. Kedua, kalau kita ngomonginnya industri menengah ke bawah, nah itu memang mereka selalu ngomongnya modal tuh Kak. Capital. Nah ini kayaknya juga perlu kita kita support. Mungkin dari adik-adik ada yang mau bertanya? Ya silakan Pak Kumis. Iya udah ada. Perkenalkan saya Hoidir dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Izin bertanya kepada Pak Huda dan Pak Andika, bagaimana dampak dari revolusi industri 4.0 terutama dalam hal kehilangan pekerjaan karena sudah banyak yang tergantikan oleh teknologi atau robot. Dan bagaimana tips bagi mahasiswa dapat memasuki dunia pekerjaan yang semakin terdigitalisasi. Terima kasih. Siap Hoidir. Keren kamu Hoidir. Baca ya? Pasti kuliah Hoidir terus nggak pernah. Mau langsung dijawab? Boleh. Dan ke Pak Huda sama Mas Andika. Pak Huda duluan katanya tadi. Iya, Pak Huda duluan. Nambahin. Ya pada Pak Huda nanti Pak Andika tinggal idem. Ya, jadi memang ini yang kita selalu sampaikan gitu kan. Bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang memang akan tergantikan oleh robot, tergantikan oleh pencerdasan artifisial, AI dan sebagainya. Itu pasti akan ada. Mungkin nanti ke depannya hostnya bukan Mbak Tika sama Kang Adel lagi gitu kan. Tapi hologramnya gitu. Nah ini yang nanti akan ada pergeseran dan saya rasa udah ada beberapa TV yang dia mencoba untuk presenternya AI. Radio juga udah ada. Radio udah ada ya gitu. Ya nanti jangan-jangan nanti analis juga bukan saya lagi gitu. Ntar analisnya siapa gitu kan. Gitu. Jadi memang ada seperti itu gitu kan. Dan memang kalau kita lihat tipsnya gitu kan. Yang paling penting adalah bagaimana mahasiswa ini adaptif dengan teknologi. Saya selalu sampaikan bahwa mahasiswa ini ya
mereka adalah pemegang ekonomi kedepannya. Kan. Adaptif dalam hal ini adalah menggunakan teknologi untuk pekerjaan ataupun kegiatan ekonomi yang lebih produktif gitu kan. Selalu saya sampaikan adaptif dengan teknologi, kalau perlu gabung dengan timnya Pak Andika. Silakan tambahin. Iya, jadi adopsi teknologi sebenarnya Teh Tika buat warungnya enak loh, Teh. Bisa pakai AI, AI-nya bisa bantu masak, bisa bantu layanin pelanggan gitu ya, tapi tanpa mengurangi lowongan, justru malah menambah lowongan gitu ya. Ya itu dengan AI-nya anak intern. banyak dipakai. Juga bisa ya. Itu bercandanya. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang AI-nya ini, AI ini kan memang sifat pertumbuhan eksponensial ya. Kita bicara AI 5 tahun yang lalu nggak kebayang kalau sekarang AI itu kita tinggal ngetik bisa ngasilin gambar, mungkin bahkan tingkat kreativitasnya bisa kita tandingin gitu ya sama seniman-seniman ternama gitu. Kita nggak kebayang itu dulu, bilangnya selalu seni gitu ya, estetika gitu ya, hal-hal yang sifatnya kritikal ini nggak bisa nih dihandle sama robot. Betul, gitu ya. hanya manusia Kenyataannya kan punya bisa rasa. juga, betul. Nah maka kemudian kalau kita lihat perbandingannya nih, di tahap mana akhirnya manusia itu dibahas gitu ya di buku Homo Deus. Mungkin nanti di tahap tertentu memang manusia akhirnya tidak perlu untuk ngabisin waktu untuk ngelakuin pekerjaan. Karena justru harusnya ekonomi bisa berjalan dengan sendirinya, dengan teknologi tadi. Manusia dibayar kehidupannya dengan teknologi tersebut, sehingga kita bisa mengurusi hal-hal yang sifatnya lebih fokus pada penegakan keadilan gitu ya. Ngebuat kehidupan kita jadinya lebih tertata lagi. Akhirnya kita nggak habis tuh buat macet-macetan gitu ya, tiap pagi kayak ngapain juga kita kayak gitu. Kalau bisa tinggal fokus buat berinteraksi, nongkrong-nongkrong di warung tapi digaji kan. Asik banget gitu kan ya. Betul. Tapi intinya adalah ya kita sebagai anak-anak muda bener tadi, ujung-ujungnya teknologi nggak bisa berjalan sendiri. Harus ada yang ngurusnya lah gitu ya, mengembangkan. Nah, itu yang barunya tuh ya. Nah itu. Nah tapi memang sayangnya pendidikan kita berkembangnya tidak secepat perkembangan di industri. Maka jadinya teman-teman nggak bisa lagi berpuas diri hanya belajar di universitas terus berharap bahwa teman-teman akan bisa langsung dapat pekerjaan yang nyaman gitu. Mau nggak mau harus extra effort kayak zaman dulu lah. Pas komputer baru masuk gitu ya harus kursus ngetik, belajar PowerPoint gitu. Nah sekarang juga sama gitu, udah kita kuliah tapi di luar harus ngambil juga hal lain biar kompetensi kita sesuai sama standarnya industri. Mbak Tika boleh nambahin dikit nggak? Ini menarik soalnya ini buat. Ini sekalian yang pertanyaan dari. Oh ya boleh. Biar langsung nanti boleh. Dijawab. Ya. Perkenalkan, nama saya Atmia Zahra dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Izin bertanya kepada Pak Fadli. Kan sekarang nih keamanan data dan privasi ini menjadi perhatian kan di era digital ini. Nah pertanyaannya, bagaimana sih revolusi industri 4.0 ini mempengaruhi aspek keamanan cyber dan perlindungan data? Terima kasih. Makasih. Makasih banyak. Wah keren pertanyaannya, susah jawabnya nih. Ya, mungkin yang pertama kayak gini. Di Indonesia itu belakangan kita sudah punya aturan terkait tentang perlindungan data privacy ya. Jadi kita juga bersyukur karena ini perjalanan yang emang sering terjadi ini kan ya. Dulu waktu awal-awal banget dikenalin digitalisasi dan sebagainya. Semuanya pengen digital. Semuanya pengen terkoneksi. Iya, begitu go digital, terkoneksi. Lupa masalah cyber security gitu ya. Lupa masalah keamanan cyber gitu. Nah, keamanan cyber dan cyber security itu sebenarnya secara global pada saat diturunkannya ini revolusi industri 4.0 ini udah dipikirin sebenarnya secara global. Dan sekarang udah mulai turun ke hal yang lebih kecil gitu ya. Bahkan sampai ke level perusahaan, bahkan sampai ke level personal gitu. Bayangin nggak gitu ya Mbak mungkin ya atau siapapun mas-mas semuanya pada saat install aplikasi itu ada pertanyaan tuh biasanya semuanya di yesin tuh iya yes tanpa kita aware gitu ya. Iya karena kan pengen cepet kan. Karena pengen cepet jadi nggak aware gitu ya, nggak sadar bahwasanya itu bagian dari pendidikan keamanan cyber gitu sebenarnya gitu ya. Bahwasanya kalau saya mau ambil 3 poin gitu ya. Cyber security ataupun keamanan cyber itu terdiri dari 3 aspek tadi, aspek teknologinya, aspek prosesnya, aspek people-nya. Semuanya di firewall nih, udah pasang firewall. Kita passwordnya nama anak, nama istri, nama mantan. Gampang banget ketebaknya. Tanggal lahir. Mantan agak bahaya sih ya. Kelangsungan hubungan gitu. Nah, ini bagian dari sebenarnya tidak hanya pemerintah yang harus jagain, nggak hanya
sistem yang harus jagain, kita-kitanya juga harus jagain gitu ya. Jadi itu tadi kenapa berangkat dari sisi mindset gitu ya. Nah, pada saat kita mau mendevelop orang-orangnya dan kita kepengen nih para mahasiswa-mahasiswi ikut terlibat menjadi orang-orang yang nanti membawa ini semua ke keberhasilan kita Indonesia emas itu ya. 2045 itu ada faktor soft skill, ada faktor hard skill. Itu penting banget tuh, Dek. Jadi kalau memang tadi saya bilang kita harus ngerti nih. Kalau di hard skill-nya misalnya oke, kita harus belajar skill-nya. Ngerti IoT. Tadi denger AI. Tahu nggak nih AI apaan gitu misalnya kan ya. Nah, terus ngomongin cloud computing, ngomongin teknologi yang lain ya, belum lagi blockchain dan sebagainya yang bakalan dateng nih gitu. Nah, terus soft skillnya apa? Kalau di global itu, di global workforce itu mereka nyebutnya ada 4C. Ini kayaknya penting nih buat adik-adik semua nih. 4C itu yang pertama adalah critical thinking. Kita harus berpikir kritis. Jangan semuanya yes doang gitu ya. Iya aja. Critical harus diliatin. Jangan semuanya di yes-kan saja, harus dilihat ini apa isinya. 1, critical thinking. 2, ngomongin communication. Harus ngerti nih, harus ngerti cara berkomunikasinya, pakai pola apa dan sebagainya. C yang kedua tuh. C yang ketiga, ngomongin terkait tentang creativity. Punya warung, dipakai apa ya? Oh, pakai QR code. Oh, nanti taruhnya di seperti apa? Oh, dipasangin apa? Gimana caranya biar lebih menggunakan AI, fungsi AI untuk bantuin ngaduk apa nih misalnya gitu ya. Resep yang mana misalnya kayak gitu. Ngelihat YouTube, simple, sederhana gitu ya. Ataupun publish di IG, publish di sosial media yang lain misalnya. Itu kreativitas kita. Itu bakalan ngalahin teknologinya gitu loh. Karena tergantung kreativitas kita. Itu C yang ketiga. Terakhir itu kolaborasi. Jadi nggak boleh main sendiri. Jangan misalnya anak teknik industri, udah sama teknik industri doang, nggak pernah main sama teknik informatika misalnya gitu. Harus kolaborasi ini, karena keberhasilan itu kayak beliau nih, yang udah punya usaha kayak gini, pasti kolaborasi. Dan butuh teknologi expertnya itu dari orang-orang yang berasal dari ekosistem yang berbeda-beda. Itu penting tuh kalau menurut aku. Pertanyaannya bagus-bagus, teman-teman bikin Pak Fadli bingung, Pak Huda bingung, Mas Andika juga bingung. Passwordnya ganti ya, nama aku jangan lagi ya. Nah, kita akan balik lagi dengan obrolan masih seputar dengan digitalisasi dan revolusi industri 4.0. Jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan. Ngobrol asik, gak asal berisik. Warung Pengkolan, ngobrol asik dengan hiburan. Warung Pengkolan, banyak info tanpa wawasan. Warung Pengkolan, ngobrol asik dengan hiburan. Warung Pengkolan, banyak info tanpa wawasan. Kita masih di Warung Pengkolan. Ngobrol asik, gak asal berisik. Banyak insight-insight masuk tuh tadi ya, Teh ya. So tahu lu. Tadi Tapi memang ternyata untuk seumuran saya memang agak susah untuk ngejarnya. Tapi harus beradaptasi ya Pak Fadli ya. Baik, sebelum kita tutup nih acaranya, mungkin ada yang mau disampaikan gitu mengenai mungkin apa yang harus dipersiapkan yang khususnya bagi pelaku UMKM seperti saya di era digitalisasi dan revolusi industri 4.0 ini. Silakan dari Pak Huda dulu, Pak Huda. Bapak dulu terakhir. Pak Huda nyantuin apa sih? Saya penasaran. Pak Huda ngerjain Lirik lagu. Mau nyanyi dia Bang. Kita kayak mantap Pak Huda. Iya. Ini liriknya tuh ada SDM efisien gitu, sebagainya gitu ya. Susah ya Ada lagunya. semua, iya. Ada revolusi 4.0 gitu. Iya, yang penting seperti ini. Jadi memang teknologi, digitalisasi itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari sebenarnya. Kita memang harus menghadapi itu dengan cara yang adaptif gitu kan. Baik itu untuk tenaga kerjanya, sumber daya manusianya, kemudian juga untuk pelaku usaha yang sudah dari awal offline commerce gitu kan dan sebagainya gitu. Itu harus bisa adaptif dengan teknologi sehingga itu tidak tergilas dengan kemajuan zaman gitu. Nah, yang paling penting juga sebenarnya yang saya sampaikan juga pemerintah di sini juga harus mempunyai regulasi tadi mengenai perlindungan data pribadi dan sebagainya. Kita tunggu aturan mainnya seperti apa. Kemudian juga mengenai fairness antara penjual yang offline dan kayak online. K3 ini sama penjual yang online seperti apa.
peraturannya itu harus setara dan sebagainya, dan juga harus mempersiapkan sumber daya unggul gitu kan, sehingga nanti ke depannya kita tidak lagi nih mengimpor tenaga kerja asing untuk bisa bekerja di sektor teknologi gitu. Itu yang ingin saya harapkan, bahwa teknologi ini harus kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya ekonomi rakyat kita. Ya. Oke. Dari Sandika dulu. Ya. Jadi kalau kita bicara digitalisasi, yang menarik Indonesia dibarengi dengan bonus demografi. Tapi bonus demografinya Indonesia ini itu beda sama negara-negara yang sebelum-sebelumnya udah ngadepin bonus demografi. Dulu tuh kayak Jepang, China, Singapura, kemudian Korea Selatan, masih di tahun 70-an, 90-an. Ketika konteks kerja, ini perubahannya nggak secepat sekarang. Iya. Sementara kita nih lagi bonus demografi, tapi industri kita tuh lagi cepat banget berubahnya, sehingga konsep-konsep apa yang akan kita kerjakan setelah kita lulus kuliah, itu perubahannya cepat banget gitu. Nah, maka konteks ini nggak bisa hanya tanggung jawabnya dibebankan ke pemerintah. Gitu. Harus ke teman-teman semua nih, kita-kita semua paham banget dengan konteks ini, karena kalau enggak, masalahnya akan compounding, dan kita bakal kejebak nanti jadi middle income country gitu ya, kita bakal kejebak di situ. Mirip kayak Afrika Selatan, Brazil, yang akhirnya tingkat pengangguran tuh banyak, anak-anak mudanya tuh susah banget untuk nyari kerja. Gitu ya, dan pastikan teman-teman juga, kita semua paham gitu ya, bahwa Tuhan nggak akan ngubah nih nasib suatu kaum, kalau nggak kaumnya itu sendiri gitu yang ngubah gitu ya. Jadi bebannya bukan ada di pemerintah, bukan ada di siapa, ya di kita semua sendiri. Teknologinya udah bisa ngakses teman-teman untuk nge-scrolling konten yang seperti apa. Mau yang konten joget-joget aja, atau kemudian konten-konten drama-drama aja, atau diselingi yang sifatnya belajar, dan akhirnya ngebantu gitu ya, untuk kita-kita semua punya kompetensinya, dan akhirnya bisa jadi pemain gitu. Karena kalau enggak, tadi kita bakal terus nge-import tenaga kerja dari luar, dan akhirnya kita cuma bakal jadi tempat buat konsumsinya aja gitu ya, nggak bisa jadi pemain. Iya. Begitu. Duitnya mah kemana? Kita mau jadi ini aja terus ya, konsumtif. Silakan Pak Fadli. Saya sama aja. Gak mungkin. Tambahin sedikit aja. Ya, benar. Mungkin saya pengen sampaikan ini, mungkin Mbak Tika dan kawan-kawan semua. Transformasi digital itu nggak hanya masalah teknologi adopsi atau adopsi teknologi. It's not only about technology adoption. Jadi nggak hanya bertransformasi digital ini yang kita bahas ini nggak hanya ngomongin masalah adopsi teknologi, nggak hanya itu, gitu ya. Tapi ini juga ngomongin masalah people and culture. Ini masalah orang dan budaya, budaya kerja, gitu ya. Jadi ini harus kita libatin, ini harus kita bahas bareng-bareng, ini harus kita pikirin bareng-bareng, gitu ya. Dan teknologi yang kita adopsi itu bukan membuat sesuatu itu menjadi fancy, gitu. Bukan hanya membuat itu jadi pamer-pameran doang, enggak. Tapi tujuannya untuk bisa menambah added value, gitu. Biar lebih efisien, biar lebih produktif, biar lebih mudah, biar lebih nyaman, biar lebih cepat, misalnya kayak gitu. Nah, itu tujuan dari adopsi teknologi itu sendiri, gitu ya. Dan kalau saya boleh titip ya, sekarang ini itu yang penting itu adalah ada 3 poin utama yang selalu digaungkan gitu ya bagi semua para transformer gitu ya, orang yang melakukan transformasi. Yang pertama, nggak bisa dihindari yang namanya digital. Mau warung, mau industri kecil, industri besar, industri menengah, mau YouTuber, mau selebgram, semua nggak bisa menghindari digital. Kita harus on board, kita harus siap digital. Nggak bisa kita juga keluar dari yang namanya inovasi. Harus terus inovasi. Mau inovasi yang kecil, mau cuma nambahin yang model tempenya dikasih bunga-bunga di pinggir, terserah deh. Pokoknya harus berinovasi dan mengaitkan dengan digitalisasi. Yang ketiga, harus cepat. Jangan lama. Jadi kalau kita lama, keduluan orang lain. Jadi itu yang menjadi tantangan dan harapan dari kita semua. Itu kira-kira. Itu dia. Mantap. Kolesterol semua, kolesterol kan. Isinya daging semua. Oh iya benar. Aku pikir apa makanan aku kolesterol ya. Nah, ini mudah-mudahan adik-adik nih di sini semakin giat lagi untuk belajar digital. Apalagi mereka mah masih kayaknya ingetannya juga masih bagus ya. Kalau diajarin masih inget gitu. Kalau kita kan ada istilahnya kalau kita mah kayak seinget gancang pohon gitu. Jadi susah inget, lupanya cepat gitu kan. Ini aja, Tete ini siapa sih? Lupa kalau itu amnesia namanya ya. Nah mudah-mudahan juga yang di rumah menikmati obrolan kita kali ini di Warung Pengkolan. Jadi terima kasih juga buat Universitas Muhammadiyah Jakarta.
di hati, MU di hati. Iya betul. Dan mudah-mudahan juga tergerak untuk lebih belajar lagi soal digital, tentang revolusi industri dan segala macamnya. Biar kita nggak ketinggalan. Itu dia. Ya kalau begitu nanti kita akan ngobrol lagi yang lebih banyak dengan hal-hal yang tentunya seputar dengan sosial, dengan kemajuan industri dan segala macamnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap selalu nonton yang namanya Warung Pengkolan. Ngobrol asik, asal berisik. Terima kasih. Apa yang kau takutkan dengan semua ini? Bukankah kesedihan sedang kita alami? Keadaan ini buat kita terbiasa. Dengarkan ku bicara, teruslah bermimpi. Walau kenyataannya jauh berbeda, teruslah bermimpi, jangan berhenti. Percayalah, lelah ini hanya sebentar saja. Jangan menyerah, walaupun tak mudah untuk meraihnya. Menghentikan pikiran dengan mata terpejam, menunggu malam bisa hapus kenyataan.